Halo semuanya, selamat datang kembali di Recharge Lab dan selamat datang juga di Cloud Series yang keempat. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat database server yang highly available. Jadi saat ini saya sudah membuat VPC, Virtual Private Cloud, yang sudah saya asosiasikan dengan dua availability zone yang ada masing-masing public subnet dan private subnet dengan satu web server ya. Jadi saya akan bikin RDS, Relational Database Service, dan ada yang master, ada yang secondary, karena saya pengen bikinnya yang highly available, jadi ada backupannya. Supaya kalau sewaktu-waktu ada terjadi apa-apa dengan database masternya, masih ada yang secondary. Datanya masih aman karena redundant dia. Jadi pertama saya akan ke VPC untuk membuat security group untuk si database servernya. Kemudian di VPC ini ada security group di bagian security. Saya akan masuk ke sini dan saya akan bikin satu security group baru yang akan diberi nama DB security group, database security group maksudnya. Descriptionnya allow access, terserah, ini description di siapa juga terserah, ini juga terserah. Kemudian karena saya udah bikin VPC, saya tinggal tempelin dengan VPC saya. Kemudian di bagian yang inbound rules ini, saya akan bikin rules baru, yaitu saya akan ketik di sini MySQL. Karena nanti saya akan bikin database servernya itu MySQL. Kemudian portnya udah ya memang nggak bisa diedit. Kemudian untuk source-nya saya klik di sini dan scroll ke bawah, dia ada security group. Security groupnya adalah saya pakai yang web security group, terserah kalian mau pakainya yang mana untuk security group. Di sini saya akan pakai yang web security group. Kemudian saya akan scroll ke bawah dan langsung create security group. Nah, kemudian saya akan balik lagi ke RDS. Nah, di RDS saya akan setting untuk subnetnya. Nah, di sini ada subnet groups. Saya akan masuk ke sini. Kemudian saya akan bikin satu subnet group baru. Saya akan kasih nama DB subnet group. Kayak gitu. Kemudian descriptionnya ya disamain juga nggak apa-apa. DB subnet group. VPC-nya saya akan pilih VPC saya yang udah dibuat, yaitu lab VPC. Kemudian add subnet. Nah, di sini saya akan asosiasikan dengan dua availability zone, yaitu yang ini dan yang ini. Karena VPC-nya yang si lab ini asosiasinya sama dua availability zone itu. Kemudian yang di subnet ini saya akan pilih yang ini dan yang ini. Yang subnet yang ini yang di VPC itu adalah yang private ya. Mungkin kalau mau dilihat di bagian VPC subnet. Nah, dia ada private subnet. Terus kalau dilihat, nah, private subnet 2 IP-nya segini, dan private subnet 1 IP-nya segini. Saya balik lagi ke yang tadi. Nah, itu yang private subnet ya. Kemudian saya klik create. Nanti si subnet group ini bakal kita pakai pas membuat si database instance. Kemudian sekarang kita akan buat database instance-nya.
klik database di sini, kemudian klik create database. Tungguin. Nah, di sini yang standar aja. Kemudian untuk engine type-nya kita pakai MySQL karena di security group tadi kita pakainya yang MySQL. Kemudian ini biarin aja, biarin. DB instance identifier, mungkin saya akan kasih nama lab-db. Nah, ini username-nya ya, username database-nya, password database-nya, confirm password. Saya akan kasih di sini main, masternya di sini saya kasih lab-password. Terserah kalian mau isi apa gitu kan. Seperti itu. Kemudian untuk instance kelasnya di sini kita bisa pilih nih mau tipenya yang mana, yang standar, apakah yang memorinya optimize atau yang burstable. Kita coba pakai yang burstable. Di sini ada T3 micro, nggak usah diedit, kita pakai yang itu aja. Kemudian kita beralih ke storage yang di bawah, kita pakai yang general purpose. Ya, oke. 20 GB, oke 20 GB. Karena minimumnya 20. Jadi kita pakai yang minimumnya aja. Kemudian kita scroll ke bawah. Availability and durability. Di sini kita akan pakai yang multi availability zone ya, multi AZ. Jadi dia akan membuat sebuah standby instance seperti itu. Jadi datanya supaya redundant, terduplikat gitu ya. Oke, kemudian di bagian connectivity pilih VPC-nya, saya pilih VPC saya, lab VPC. Kemudian subnetnya tadi yang udah kita bikin. Kemudian yang ini public access-nya no. Public access-nya no ya. Jadi orang nggak bisa langsung main tiba-tiba akses ke IP-nya si database. Hanya Amazon EC2 instance dan device inside VPC yang bisa connect ke database. Nah, di sini untuk security group-nya default-nya saya ilangin dan saya akan pilih si DB security group yang udah kita buat tadi. DB security ini oke. Kemudian ke bawah lagi authentication additional, kita buka inisialnya ya, inisial terserah kalian bikin nama apa. Saya bikin di situ lab. Kemudian yang automatic backup ini saya uncheck. Kemudian yang enhance monitoring juga saya uncheck aja karena kita mau ngetes. Sebenarnya recommended ini seharusnya dinyalakan, cuma ini juga dinyalakan, cuma untuk demonstrasi kali ini biar cepat dia deploy-nya si instance-nya saya matiin. Kemudian ini ada estimated monthly cost-nya ya, hati-hati. Database cukup mahal sih ya, segini. Kemudian oke, kita klik create database. Seperti itu. Nah, dia lagi creating nih. Butuh beberapa menit katanya. Kita tungguin aja. Jadi sembari nunggu ya, ini agak lama ya soalnya dia bikin instance baru khusus buat database, kemudian dia installin si MySQL ini. Sembari nunggu saya udah bikin EC2 yang akan bertindak sebagai web server. Sini saya coba buka ini EC2-nya instance. Nah, ini dia web server. Kalau saya klik, nanti di sini udah ada berisi codingan-codingan pakai PHP dan function untuk insert ya.
insert data ke database, jadi nanti akan langsung saya sambungin dengan si database yang baru kita buat. Ketika disambungin dia akan langsung insert data, kemudian di web ini, web sederhana ini akan langsung di retrieve ya data-datanya, seperti itu. Jadi ini saya klik dulu nih open address. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dari AWS-nya untuk ngetes RDS ya. Jadi ketika nanti kita hubungin ya endpoint-nya, database-nya, kemudian username, password-nya. Ini nama database-nya, ini endpoint-nya ya. Endpoint si database instance-nya. Seperti itu. Nanti ketika kita klik submit, dia akan langsung insert data dan langsung retrieve data. Seperti itu. Nah, saya balik lagi ke RDS, coba lihat udah kelar atau belum. Ke databases. Ini kita klik aja nih namanya, kita coba lihat. Statusnya masih modifying, dan saya akan coba untuk kita konekin ya sekarang ya antara si endpoint ini dengan yang web application sederhana tadi. Nah, endpointnya saya bakal taruh di sini. Ini tuh kalau kita ngoding PHP ini kayak hostnya. Ini kayak host, nama database-nya, kemudian username, password database. Kurang lebih kayak gitu. Nama database-nya tadi yang udah kita bikin adalah si lab ya. Taunya dari mana? Dari sini. Kita coba lihat nih, balik ke RDS database, nama DB-nya. Kemudian kita ke configuration. Di configuration di bagian sini ada DB name. Tadi kita ngasih nama database-nya lab. Seperti itu. Balik lagi ke sini. Masukin username yang tadi, username database dan passwordnya. Kemudian klik submit deh. Nah, dia lagi executing ya. Tadi dia executing, dia lagi nulis data ke database-nya. Dan sekarang udah jadi. Kita udah retrieve data nih. Datanya udah muncul dari tabelnya. Untuk memastikan ini benar-benar terhubung sama database apa enggak, kita coba edit nih ya. Kita edit si Johnson misalnya jadi Richard. Ini lab. Kita submit. Oke, dia udah berubah. Kita coba tambah baru lagi misalnya Mr. Budi. Kita submit lagi. Oke, dia kecatat. Ini tandanya database-nya udah berfungsi ya, udah connect sama si instance-nya, sama si EC2 instance-nya, si web server ini. Jadi sekian dulu untuk demonstrasi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.